Halo, mari kita mulai pembelajaran online kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cash flow. Oke, coba kita ingat-ingat ya, cash flow. Cash flow punya 3 aktivitas. Yang pertama adalah operating atau aktivitas operasi. Ini berkaitan dengan aktivitas operasionalnya perusahaan, jadi kayak belinya gitu. Yang kedua adalah aktivitas investing atau investasi. Aktivitas ini terkait dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu berupa jual beli aset atau investasi lainnya. Yang ketiga adalah aktivitas financing atau pembiayaan. Yang termasuk ke dalam aktivitas yang ketiga ini misalkan adalah perusahaan menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, atau melunasi hutangnya, itu juga termasuk dalam financing. Apa aja sih akun-akun yang masuk ke operating, investing, financing? Gampangnya adalah seperti ini. Misalkan kita buat Statement of Financial Position (SOFP). SOFP kan bisa ada aset, ada liabilities, dan equity. Nah, aset sendiri ada current asset, ada non-current asset. Liability ada current liability, non-current liability, dan ada equity. Nah, mana aja yang termasuk ke dalam operating, investing, dan financing? Current asset dan current liability, akun-akun yang ada di sini adalah bagian dari aktivitas operating. Akun-akun yang ada di non-current asset adalah bagian dari aktivitas investing, dan akun-akun di non-current liability dan equity adalah bagian dari aktivitas financing. Oke, ini mengenai aktivitas di dalam cash flow atau laporan arus kas. Sekarang kita mulai dengan metodenya. Metode cash flow itu ada 2. Yang pertama adalah indirect atau metode tidak langsung. Ini yang kalian pelajari pada waktu akuntansi dasar 2. Metode indirect itu apain sih? Metode indirect biasanya dilakukan dengan menyesuaikan net income-nya dengan akun-akun yang ada di income statement, seperti non-cash expense dan juga yang ada di balance sheet. Jadi kalau ingat gak, kalau dulu kita ada increase decrease di current asset, di current liabilities, di plus minus, terus kalau ada depreciation, ada gain atau loss dikeluarin. Nah, itu yang kita lakukan di metode indirect. Nah, metode yang kedua yang akan kita gunakan sekarang adalah metode direct atau metode langsung. Nah, bedanya di mana sih? Sebenarnya bedanya metode indirect sama metode direct itu hanya terdapat pada aktivitas operatingnya. Jadi untuk aktivitas investing dan financing caranya sama. Bedanya hanya terletak pada aktivitas operatingnya. Kalau indirect tadi dengan cara adjust net income, kalau metode direct nanti kita akan membagi menjadi 2 di aktivitas operatingnya ya. Nanti kita akan bagi mana cash inflow-nya dan mana cash outflow-nya. Cash inflow artinya adalah cash masuk, arus kas masuknya. Cash outflow adalah arus kas keluarnya. Nah, jadi kalau metode direct, aktivitas operatingnya akan membagi menjadi cash inflow dan cash outflow. Jadi perusahaan tahu nih berapa uang kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan dan berapa uang kas yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ada cash inflow, ada cash outflow-nya. Nah, mana yang lebih bagus? Metode indirect atau metode direct? Jawabannya adalah metode direct. Kenapa lebih bagus? Karena itu alasan yang tadi. Karena metode direct bisa menunjukkan berapa arus kas yang masuk dan berapa arus kas yang keluar. Kalau metode indirect kita nggak tahu berapa cash masuk keluarnya, karena yang dilakukan hanyalah adjust net income. Kita bisa tahu kalau kita menggunakan metode yang kedua.
Jadi kalau nanti kalian lihat laporan keuangan, mereka perusahaan-perusahaan pasti menggunakan metode yang kedua ini, metode direct. Oke, kita mulai. Cash inflow, pemasukan perusahaan. Kira-kira perusahaan dapat uang dari mana aja sih? Yang pertama itu adalah dari penjualan ke customer, from sell to customer. Yang kedua bisa dari interest atau dividen revenue. Jadi bisa dari jualan ke customer atau dari interest atau dividen revenue. Nah, sementara cash outflow-nya itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, dia bisa mengeluarkan uang. Kira-kira perusahaan ngeluarin uang buat apa? Yang pertama, untuk beli barang ke supplier. Beli barang ke supplier. Yang kedua adalah untuk membiayai beban-beban operasional, for operating expense. Yang ketiga, untuk bayar bunga, kalau ada bunga pinjaman. Yang keempat adalah untuk bayar pajak. Ini adalah pengeluaran cash perusahaan. Oke, sampai sini dicerna dulu, dipahami dulu. Nah, tahu dari mana sih angka yang masuk ke poin 1, 2, 1, 2, 3, 4 ini? Ini ada rumusnya. Kita akan mulai penjelasan bagaimana melogikakan rumus-rumus berikut. Karena kalau mau dihafal bisa, ujian juga mungkin nanti open book sehingga kalian bisa melihat rumusnya. Namun tetap aja harus dimengerti kenapa rumusnya seperti itu. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari formatnya dulu deh ya. Kita mulai dari format cash flow. Oke, sekarang kita coba mulai membuat cash flow-nya. Jadi yang pertama adalah kita akan menuliskan nama PT-nya. Nama PT, lalu selanjutnya adalah judul laporannya. Judul laporannya berarti Statement of Cash Flow. Lalu periodenya for the year ended Desember 31 tahun 2018. Oke. Mari kita mulai membuat cash flow-nya. Pertama cash flow from operating activity. Cash flow from operating activities kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tadi ada cash inflow dan yang kedua ada cash outflow. Kita mulai dari cash inflow. Cash inflow yang pertama adalah from customer. Nah, cash inflow from customer ini ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, ayo coba, kalau kita mendapatkan pendapatan dari customer itu adalah karena kita berhasil menjual. Maka kita akan gunakan angka sales plus minus dengan angka accounts receivable dikurang dengan AFDA. Nah, kenapa rumusnya seperti ini?
ilustrasinya begini. Kita mendapatkan uang dari customer karena kita berhasil menjual. Nah, kenapa di plus minus AR? Karena tidak semua penjualan kita itu kita terima dalam bentuk cash. Bisa aja dong orang beli ke kita tapi dia ngutang, jadi jualnya secara kredit kita. Nah, maka dari itu kita juga harus mempertimbangkan saldo accounts receivable kita. Kapan dia ditambah, kapan dia dikurang? Kita coba ya. Gini, misalkan tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019 accounts receivable-nya adalah 10.000. Di tahun 2020 accounts receivable-nya adalah 12.000. Coba kita pikirin. Kalau accounts receivable bertambah, ini kan piutang nih. Orang ngutang ke kita, utang orang tersebut ke kita bertambah. Berarti kita dapat uangnya enggak? Enggak kan? Nah, kalau piutang bertambah, berarti kita nggak dapat uang. Maka dari itu, gimana cash inflow-nya? Pendapatan cash-nya pasti berkurang. Jadi kalau AR bertambah, maka uang yang dibayarin ke kita berkurang, maka cash inflow-nya berkurang. Sales dikurang AR. Kondisi sebaliknya, kalau AR-nya di tahun 2019 10.000, di tahun 2020 misalkan 8.000. AR-nya berkurang. Kalau AR-nya berkurang, berarti piutang berkurang, berarti customer ada yang bayar utang ke kita. Kalau customer bayar, berarti kita nambah dong pemasukan cash-nya. Nah, maka cash inflow-nya ditambah. Gitu. Nah, kenapa ada dikurang AFDA? Karena AR berkurang, tidak selalu karena ada customer yang bayar. Tapi AR juga bisa berkurang kalau ada penghapusan piutang. Jadi, kalau ada piutang berkurang, nah bisa juga karena penghapusan piutang. Kalau piutangnya dihapus, kan nggak mungkin tertagih lagi, maka nggak mungkin dapat uang dong, maka dikurang. Jadi sales plus minus AR dikurang AFDA. Oke, kita masuk ke cash inflow yang kedua. Cash inflow yang kedua adalah cash inflow from dividend atau interest. Jadi kalau kalian punya penerimaan dividen atau bunga, dividen revenue atau interest revenue, itu bisa masuk ke cash inflow di bagian from dividend atau interest. Biasanya angkanya udah given, jadi nggak ada rumusnya. Oke, kita mulai. Kita lanjut lagi. Tadi udah cash inflow, sekarang kita ke cash outflow atau pengeluaran cash. Nah, cash outflow ini tadi ada 4. Kita mulai dari yang pertama adalah cash outflow to supplier. Cash outflow to supplier itu ada rumusnya. Kita keluarin uang ke supplier karena kita beli barang. Maka dari itu rumusnya yang pertama adalah cost of goods sold COGS plus minus accounts payable plus minus inventory. Kenapa COGS plus minus accounts payable? Karena kalau misalkan kita beli barang ke supplier, kan belum tentu kita bayar semuanya dalam bentuk cash. Bisa aja kita beli tapi kita masih ngutang nih. Nah, kita kan mau lihat pengeluaran cashnya. Jadi kalau belinya masih ngutang ya jangan dianggap cash outflow. Maka dari itu COGS-nya plus minus accounts payable. Kapan ditambah, kapan dikurang? Kita lihat lagi. Accounts payable. Kita coba ya.
Anggap accounts payable di tahun 2019 adalah 10.000, di tahun 2020 adalah 11.000. Bentar. Oke. Kalau hutang kita naik, berarti kita bayar uang nggak? Utang naik, berarti kita nggak bayar uang kan, nggak bayar pembelian kita. Berarti cash outflow-nya berkurang, kita nggak keluar uang. Tapi kalau accounts payable-nya turun dari 10.000 misalkan jadi 9.000, kalau utang kita turun berarti logikanya kita melakukan pembayaran hutang. Kalau kita bayar utang ke orang, uang kita keluar kan? Nah, karena uang kita keluar maka nanti ditambah. Jadi kalau misalkan dia turun berkurang berarti ditambah. Kalau dia naik berarti nanti dikurang. Oke. Nah, ada juga inventory nih, plus minus inventory. Kenapa inventory? Karena kalau inventory-nya bertambah, logikanya adalah kita melakukan pembelian. Inventory bertambah artinya beli. Kalau kita beli barang, berarti keluar uang? Keluar. Maka dari itu, kalau misalkan inventory naik, artinya kita beli barang. Beli barang artinya keluar uang. Keluar uang berarti cash outflow-nya bertambah. Kalau inventory-nya turun, berarti sebaliknya. Gitu. Oke. Kita masuk ke cash outflow yang kedua. Dicerna dulu silahkan. Oke, cash outflow yang kedua adalah cash outflow for operating expense. Atau biasa disingkat for OPEX. Oke, nah kalau yang kedua ini for OPEX, caranya adalah nanti biasanya di laporan laba rugi kan kalian ada biaya operasional atau operating expense. Nah, angka OPEX-nya ini kan termasuk juga biaya-biaya lainnya seperti biaya depresiasi, bad debt expense. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah keluarkan biaya-biaya non-cash atau non-cash expense dari operating expense-nya. Karena kalau non-cash expense, yang kayak tadi, contoh non-cash expense itu adalah depresiasi dan bad debt. Kalian ada depresiasi kan nggak keluar uang tuh. Nah, karena tidak keluar uang, maka nggak boleh masuk ke cash outflow. Maka harus dikeluarkan dari perhitungan. Dikurangi non-cash expense. Lalu plus minus sama akun di current asset plus minus akun-akun di current liabilities. Oke, kita dari current asset dulu ya. Dari current asset, contohnya current asset apa sih? Ya, semua yang belum dimasukin di atas-atasnya tadi itu masuk ke bagian ini. Biasanya yang masuk itu adalah prepaid expense. Contoh prepaid expense ya. Prepaid expense atau supplies. Nah, supplies aja deh yang gampang. Supplies. Kalian punya supplies nih. Supplies. Supplies di tahun 2019 misalnya ada 5.000. Di tahun 2020 ada 6.000. Nah, kalau supplies-nya naik, artinya ngapain? Beli. Kalau beli, keluar uang? Keluar. Maka dari itu, kalau supplies-nya naik, keluar uang kan artinya. Maka nanti ditambah cash outflow-nya karena kita keluar uang. Nah, kalau supplies-nya turun, ya berarti kebalikannya, dikurang. Oke, sekarang kita ke current liabilities. Biasa current liabilities yang termasuk di sini adalah salaries payable biasanya. Salaries. Nah, salaries ya. Misalkan gajinya itu pertama adalah 7.000 salaries payable-nya.
Lalu di tahun 2020 menjadi 8.000. Coba, kalau hutang kalian naik, berarti kalian nggak keluar uang dong. Hutang naik, berarti pengeluaran cashnya berkurang. Maka dari itu, kalau current liabilities-nya naik, nanti tandanya adalah dikurang. Kalau turun gimana? Kalau turun berarti kebalikannya. Kalau turun artinya ditambah. Kalian ada keluar cash untuk bayar utang yang lain. Gitu. Oke, kita lanjut ke cash outflow yang ketiga. Cash outflow yang ketiga adalah cash outflow for interest. Nah, kalau yang for interest caranya gampang nih. Caranya tinggal interest expense-nya plus minus dengan interest payable. Kalian ada biaya bunga, misalkan biaya bunganya 100.000, belum tentu kan kalian bayar juga 100.000. Bisa aja kalian cuma bayar 80.000. Maka dari itu nanti dilihat dari biaya bunga sekian berapa yang benar-benar kalian bayar. Nah, lihat interest payable-nya nih. Misalkan interest payable. Kalau interest payable-nya awalnya ada 2.000, lalu di tahun sekarang jadi ada 4.000, berarti utangnya bertambah dong. Kalau utang bertambah, berarti keluar uang? Enggak, maka nanti dikurang. Begitu juga sebaliknya. Oke, yang keempat adalah for tax. Nah, for interest sama for tax ini sebenarnya logikanya sama dan rumusnya juga sama. Kalau interest itu interest expense plus minus interest payable. Kalau yang for tax adalah tax expense plus minus dengan tax payable. Nah, logikanya saya jelasin sekali lagi ya, walaupun logikanya sama. Kalau kalian punya beban pajak, misalkan 10.000 sekarang, kan belum tentu kalian bayar juga 10.000. Bisa aja kalian bayar di bawah 10.000 atau di atas 10.000. Lihatnya dari mana? Dari tax payable-nya. Misal ya, tax payable. Tax payable-nya tahun 2019 ada 1.000. Oke. Di tahun 2020 ada 1.500. Nah, tax payable bertambah. Kalau utang bertambah, berarti kalian bayar nggak? Keluar uang nggak? Enggak. Utang bertambah, berarti yang kalian bayar lebih sedikit. Maka dari itu cash outflow-nya nanti dikurang. Oke. Sebaliknya, kalau tax payable-nya di tahun 2019 ada 1.000, di tahun 2020 ada 800. Oke. Kalau tax payable-nya berkurang, utang berkurang, artinya kita bayar utang. Kita bayar utang berarti keluar uang. Kalau keluar uang berarti nanti ditambah. Yang interest sama yang tax konsepnya logikanya sama semua. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat nih, total dari cash inflow-nya berapa, total dari cash outflow-nya berapa. Inflow dikurang outflow, cash masuk dikurangi dengan cash keluar. Kita akan lihat mana yang lebih besar. Nanti cash inflow dikurangi cash outflow dapat namanya net cash provided atau use by operating activity. Seperti itu. Provided kalau dia plus, use kalau nanti hasilnya adalah minus atau cash outflow-nya lebih besar. Jadi kalau inflow lebih besar daripada outflow, provided.
inflow lebih kecil daripada outflow, maka use. Ini untuk yang operating. Dicerna dulu, setelah ini kita akan masuk ke bagian investing dan financing. Sekarang kita lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas investing. Maka nanti ditulis di sini cash flow from investing activity. Oke. Nah, coba tadi diingat-ingat. Cash flow from investing activity itu adalah akun-akun di dalam non-current asset. Di non-current asset contohnya ada apa? Misal ada building, equipment, mesin, land, atau investment yang non-trading. Itu semuanya masuk ke dalam non-current asset. Jadi, kalau ada pembelian atau penjualan aset-aset tersebut, itu masuk ke dalam kategori investing activity. Jadi, contohnya itu misalkan purchase of asset. Purchase of asset, kalau kalian beli mobil misalkan, nambah uang atau ngeluarin uang? Keluarin kan? Nah, karena keluarin nanti ini dikurang. Tapi kalau misalkan kalian jual, misalkan kalian jual tanah, sale of asset lah ya. Kalau kalian jual sesuatu, kalian dapat uang atau keluar uang? Dapat. Maka kalau ini dijual, maka nanti ditambah. Seperti itu. Nah, udah nih, nanti kita lihat aja pembelian sama penjualannya mana yang lebih besar. Nanti hasilnya sama. Kita lihat berapa net cash provided atau used by investing activity. Oke, sebelumnya maaf ya, tulisannya agak jelek, agak susah menulisnya. Activities. Kalau misalkan lebih banyak jualnya, lebih banyak uang masuknya, berarti provided. Kalau nanti minus atau lebih banyak pengeluarannya, maka use. Seperti itu. Ini adalah aktivitas yang kedua. Silahkan dicerna dulu sebelum kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang ketiga adalah aktivitas financing. Cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities yang termasuk ke dalam financing activity itu yang tadi saya bilang. Jadi semua yang berhubungan dengan non-current liability dan equity. Misalkan kalian ada apa ya? Misalkan ada payment of bonds, payment atau redemption of bonds. Kalian kalau bayar utang, obligasi, keluar uang atau dapat uang? Keluar, kan bayar utang. Terus misalkan kalau kalian terbitin saham, issuance share. Kalau kalian terbitin saham, dapat uang atau keluar uang? Dapat, maka ditambah gitu. Nah, nanti dilihat nih pendapatan, uang masuk sama uang keluarnya mana yang lebih banyak.
maka sama hasilnya net cash provided atau used by financing activity. Dilihat mana yang lebih besar. Kalau misalkan lebih besar yang dapat uangnya maka provided, kalau minus atau keluar uang maka use. Nah, nanti hasil dari net cash provided by operating activity, lalu net cash provided atau used by investing activity, dan net cash provided atau used by financing activity. 1, 2, 3 ini akan ditambah 1, 2 tambah 3 ditambah ini namanya adalah increase or decrease in cash. Increase or decrease in cash, kenaikan atau penurunan cashnya. Lalu setelah itu ini akan ditambah dengan beginning cash balance lalu akan dapat ending cash balance. Empat ditambah 5 hasilnya sama dengan 6. Selesai cash flow-nya. Silahkan dipahami. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Setelah kalian siap, setelah kalian selesai, maka kita akan mulai membahas latihan soal. Terima kasih. Bisa kalian ulang-ulang ya videonya kalau kalian nggak ngerti.